Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kami akan mempresentasikan final project pemrograman client server yang berjudul Sistem Pencarian Kos di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi sebelum kita berbicara jauh mengenai sistem pencarian kos di Daerah Istimewa Yogyakarta, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Tian Dwi Septiawan, NIM-nya 14013380. Yang kedua ada Ridwan Nugroho, NIM-nya 14013398. Yang ketiga ada Miral Ahmed, NIM-nya 14013418. Yang keempat ada Sugeng Santoso, NIM-nya 14013419. Itu adalah daftar anggota dari kelompok kami. Di bagian selanjutnya kami akan membahas tentang konsep client server. Pada final project kali ini kita membagi clientnya menjadi dua bagian. Yang pertama ada client web, yang kedua client desktop. Yang client web sendiri dibagi jadi dua juga, untuk pemilik kos dan untuk pencari kos. Tapi di sini kami hanya memfokuskan untuk membahas client desktop, yaitu pencari kos. Di client desktop sendiri kami membagi beberapa modul. Yang pertama mencari kos, ini modul pertama. Yang kedua melihat semua pemilik kos, yang kedua. Terus server ini cara kerjanya, konsepnya gini, dapat lihat sendiri. Terus apabila si client desktop ini, yaitu pencari kos sendiri, dia mencari kos ke server, terus servernya akan membalikan, yaitu menampilkan hasil kosnya. Tadi dia cari apa, terus dikembalikan hasilnya. Terus yang kedua, apabila si client desktop ini pencari kos, dia melihat semua pemilik kos, ingin melihat semua pemilik kos, dikirim ke server, langsung balik lagi ke si server, menampilkan, menghasilkan semua pemilik kos. Ini adalah konsep dari client server dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya ini adalah pemrograman di client servernya sendiri. Untuk di versi desktopnya kami menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk di versi webnya kami menggunakan HTML. Ini adalah potongan skrip pemrograman Java yang digunakan untuk mengambil data dari server, yaitu tanyakos.com. Tanyakos.com itu adalah web yang kami buat di pemrograman web, final project pemrograman web, tepatnya kayak gitu. Terus yang ini kami menggunakan localhost karena waktu kami presentasi tidak ada koneksi internet. Maklum anak kos ya, jadi nggak ada koneksi, jadi kita offline. Makanya kami menggunakan localhost untuk servernya sendiri. Ya, ini adalah pemrograman client ya. Lanjut lagi, ini pemrograman di sisi servernya. Server kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan frameworknya adalah CodeIgniter. Terus ini adalah function untuk mengambil data dari database, ditampilkan langsung dilempar ke kliennya. Terus yang kedua, ini skrip yang kedua, mengambil semua detail kos dari database, terus ditampilkan langsung ke servernya. Kami servernya, saya ulang lagi, kami menggunakan server dari tanyakos.com. Ya, sekian ini presentasi yang pertama. Saya Sugeng Santoso, NIM 14013419. Yang selanjutnya nanti akan dibicarakan oleh Ridwan Nugroho tentang
klien bisnis, dan pencari, dan banyak lagi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi dari PCS Sugeng Santoso. Saya sendiri Ridwan Nugroho, NIM-nya 14013398. Saya akan melanjutkan tentang proses bisnis dari aplikasi kami, yaitu yang pertama fitur pencarian kos. Dalam fitur pencarian kos ini, user dapat mengklik kos pada menu bar dan memilih menu item cari kos. Maka akan muncul sebuah form baru, yaitu form pencarian kos seperti ini. Dari form tersebut, user dapat mengetikkan keyword pada text field pencarian kos. Misalnya keyword yang kita gunakan adalah jambu. Oh ya, keywordnya bisa kita cari dari namanya maupun pemiliknya ataupun alamat dari kos yang kita cari. Ketika tombol cari diklik, maka program akan mengirimkan request data hasil pencarian kos dengan cara menambahkan keyword pada URL server. Server aslinya seperti ini, jadi query pencarian akan muncul di paling akhir. Namun, karena pas kita presentasi tidak ada koneksi internet, maka yang digunakan adalah versi localhost. Kemudian server akan mengirim data kos dalam bentuk JSON. Lalu klien data akan menerima data bentuk JSON tersebut dan kemudian diparsing menjadi array objek dan ditampilkan pada tabel hasil pencarian, yaitu yang ini, hasil pencarian. Oke, lanjut ke proses bisnis yang kedua, yaitu fitur melihat detail kos. Untuk proses bisnis fitur melihat detail kos sendiri, hasil pencariannya sama dengan yang terdapat pada tampil semua kos. User harus memilih baris mana yang akan dilihat. Setelah itu diklik tombol detail. Jadi kita memilih, misalnya yang pertama dipilih, lalu kita klik tombol detail, maka akan muncul form baru lagi, yaitu form detail cost seperti ini. Caranya gimana? Yaitu ketika tombol detail diklik, aplikasi klien akan menangkap data ID cost yang terdapat pada kolom 2, yaitu kode. Kodenya 28. Kemudian melakukan request data ke server dengan ID cost sesuai yang ada dan diambil dari tabel. Kemudian server akan mengirim respon berupa data detail cost yang di-encode dalam bentuk JSON. Kemudian klien menerima data JSON tersebut dan diparsing dalam bentuk array seperti ini. Oh ya, karena kita memilih yang kedua yaitu dengan kode 30, maka ketika diklik detail akan muncul detail cost dari 30. Ini baru contoh, jadi seperti ini. Dan yang ketiga yaitu proses bisnis dari fitur melihat semua kos. Pada fitur ini, user mengklik menu kos pada menu bar dan memilih menu item semua kos. Kemudian aplikasi klien akan mengirim server request berupa data semua kos yang terdapat di server. Nah, ini versi localhost dari aplikasi kita, yaitu seperti ini URL-nya. Server akan menerima request dan mengirim data berupa JSON ke klien. Di sisi klien, data JSON tersebut akan diparsing ke dalam bentuk array terlebih dahulu menggunakan JSON array. Karena datanya banyak, yaitu berupa array. Kemudian diparsing lagi dalam bentuk objek menggunakan JSON. Nah, ini data yang mau diambil. Setelah menjadi objek, data tersebut akan ditampilkan ke view dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi ketika mengklik semua kos, maka akan langsung muncul seperti ini
ada nomor urut, kode, nama kos, alamat, dan harganya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh teman saya Rian di presentasi berikutnya. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Rian Dwi Septiawan, NIM saya 14013380. Oke, di sini saya akan melanjutkan proses bisnis yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Ridwan Nugroho. Langsung saja ya, saya di sini akan melanjutkan proses bisnis dalam fitur melihat semua kos pemilik. Pada user mengklik menu pemilik kos, pada menu bar dan memilih menu item semua pemilik. Kemudian untuk aplikasi klien akan mengirim request berupa data semua yang terdaftar di server. Oke, di sini ada link localhost untuk mengirim request data tersebut. Kemudian untuk server yang akan menerima request dan mengirim data berupa JSON ke klien. Di sisi klien, JSON tersebut akan diparsing ke bentuk array terlebih dahulu menggunakan JSON array dan diparsing lagi ke dalam bentuk objek menggunakan JSON object. Kemudian setelah menjadi objek data tersebut akan ditampilkan ke view dalam bentuk tabel. Ini adalah tampilan semua pemilik dari desktop pemilik tanyakos.com ya. Untuk proses bisnis menilai detail pemilik ini, user memilih baris mana yang akan dilihat di detailnya, kemudian mengklik detail. Terus untuk tombol detail diklik pada aplikasi klien dan menangkap ID user untuk terdapat pada tabel kolom yang kedua. Kemudian saat melakukan request data detail user berdasarkan ID user yang telah ditangkap tadi, kemudian server akan menerima request dari klien dan mengirim data dari pemilik yang sudah di-encode dalam bentuk JSON. Terus untuk klien akan menerima data JSON tersebut, kemudian akan diparsing ke dalam bentuk array dengan JSON array dan diparsing lagi ke bentuk objek dengan JSON object. Setelah itu akan ditampilkan ke view. Ya, ini adalah tampilan view pada detail pemilik kos. Kemudian untuk pemrograman koneksivitasnya server dengan klien, kita menggunakan JSON. Alasan kenapa kita menggunakan JSON itu yang paling utama itu adalah ya paling ringan dan itu satu-satunya. Kemudian untuk konektivitas database-nya, untuk menyimpan data ke server kami menggunakan DBMS MySQL. Kemudian ya cukup sekian dari saya. Kemudian untuk demo program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Miral Ahmad. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sesuai dengan urutan siapa yang presentasi gitu, saya mendapat yang terakhir yang bagian demo. Langsung aja. Seperti yang udah dijelaskan sama teman-teman yang sebelumnya, jadi ada proses bisnisnya udah dijelaskan sama Ridwan, kemudian pemrograman apa yang digunakan atau konsep client servernya udah dijelaskan sama Sugeng, dan di bagian database-nya sama konektivitasnya itu sudah dijelaskan sama Rian sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian demonya. Kita bakalan demo program di sini. Ya, slide-nya cuma satu ini aja sih.
kita close saja yang presentasinya. Kita masuk ke demo programnya. Programnya kalau yang sudah di build jadi jar, kita bisa jalankan di sini pakai Java jar. Kemudian tanya costnya, agak loading lama ya. Ini adalah aplikasi utamanya. Kalau di sini adalah tampilan utama dari aplikasi desktop Tanya Kos sendiri, dan di sini kita menggunakan server localhost-nya. Ini adalah server localhost dari web Tanya Kos. Ini adalah tampilan terbarunya yang belum launch ya. Langsung saja, misalnya kita mau mendemokan mencari kos. Jadi pertama kita mengklik menu kos di menu bar, kemudian kita klik cari kos. Nanti ini mestinya dia menampilkan windownya. Ini sudah tampil. Nah, jadi kita tinggal mengetikkan keywordnya di sini. Misalnya jambu, karena kosnya cuma jambu doang tadi. Terus klik cari. Nah, ini akan proses pencariannya. Ini ada data yang telah ditemukan oleh aplikasi desktopnya. Jadi hasil request jambunya tadi ditampilkan ke tabel hasilnya di bawah sini. Ini adalah tabel hasilnya. Nah, ini merupakan data hasil dari pencariannya karena kita menggunakan keyword jambu dengan nama kosnya jambu. Nah, di sini namanya jambu. Kita bisa juga menggunakan, misalnya di sini ada air, kita pakai air aja, terus cari. Nah, hasilnya sama. Nah, kemudian tadi sesuai yang dijelaskan sama Ridwan. Oh ya, perkenalkan, nama saya Miral Ahmed, NIM 14013418. Ya, seperti yang dijelaskan Ridwan tadi, kalau mau melihat detail dari data cost yang hasil pencarian, kita mesti memilih barisnya dulu, kemudian kita klik detail. Nah, di sini akan tampil window detail dari cost tadi. Ya, ini kalau diperhatikan ini sama. Ini kode costnya 28, kemudian nama costnya jambu air, pemiliknya Ridwan Septiawan. Rian Septiawan. Seperti yang tampil di sini. Ya, kita close dialog detailnya, kemudian kita pindah ke, oh ya, di sini kita bisa menampilkan seluruh cost dengan hanya mengklik cari tanpa keyword. Nah, costnya cuma 2. Ya, cuma 2. Oke, lanjut ke fungsi semua cost. Ya, ini seperti yang dijelaskan Ridwan tadi, di semua cost ini pada saat kita mengklik menunya, aplikasi klien desktop ini akan mengirim request ke server berupa URL yang tadi yang dijelaskan sama Ridwan. Mana tadi? Pencarian data cost ini. Oh, di sini dia bakalan mengirim request ke URL ini. Nah, URL ini akan menghasilkan sebuah file JSON yang akan diterima oleh klien. Nah, jadi data yang tampil di sini, yang 2 ini adalah data ya, hasil kiriman dari JSON-nya. Kalau kita mau melihat data JSON-nya, hasilnya seperti apa sih? Kita langsung ke URL-nya saja. Nah, namanya API privacy cost. Ya, ini adalah data JSON-nya. Kalau diperhatikan ini sama dengan yang tampil di aplikasi kliennya. Kalau kita mau melihat detailnya, tinggal klik detail di sini. Kemudian di sini ada detail dari kosannya. Ini adalah kode kos yang 30, namanya IKJL, ya namanya sama. Kodenya, nah, kita pakai ini aja. Ini 28, kodenya 28. Nama kosnya jambu air. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat semua kosnya, semua pemilik kos dengan cara memilih menu pemilik kos. Kemudian di bagian menu itemnya kita klik pemilik kos, semua pemilik kos. Nah, ini adalah semua pemilik kos yang terdaftar pada website tanyakos.com.
kita bisa melihat detail pemiliknya. Nah, ini adalah detail pemilik dari user dengan nama Sugeng Santoso. Jadi emailnya di sini kita bisa melihat ada ini ketukar. Ya, ada kesalahan dari programnya sepertinya. Nama dan emailnya sedikit ketukar. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita pilih yang lain. Detail pemiliknya ini muncul. Nah, bisa diperhatikan tadi detail pemilik yang ini sama yang sebelumnya berbeda. Karena memang detail data yang ditampilkan di dialog detail pemilik ini itu berdasarkan kode yang ada di baris yang dipilih, kemudian di kolom kode. Jadi kalau kita memilih yang ini, kalau kita klik detail pemilik, dia bakal mengambil kode user atau ID user yang berada di kolom kedua ini, terus melakukan request ke server, dan server akan mengirimkan data berupa JSON terus ditampilkan ke dialog sini. Seperti itu. Apalagi fungsinya, kita lihat di sini. Nah, di sini ada di menu file ada exit. Kita langsung exit. Ya, kemudian kita lanjut ke bagian codingnya. Penasaran sama codingnya? Close dulu yang ini. Agak berat. Ya. Wow, berat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya Miral. Kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai presentasi kami, silakan tuliskan di komentar di bawah ini, di box komentarnya. Kemudian nanti dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.